Suasana di alun-alun Jaya dan menjelang Lebaran, hari Sabtu Lebarannya diundur. Idul Fitri 1447 Hijriah. Lagi sepi nih, lumayan. Ini masjid yang bersejarah dan legend ya, dan arsiteknya yang mengandung gaya Eropahan, gabungan gaya Eropa dan Demak, pengaruh Cirebon juga ada menaranya. Keren pokoknya mah. Jangan lupa ada di channel YouTube Yoyo Suhendi. Guys, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bestie, guys, and best friend di manapun berada, mau di luar negeri, di Indonesia ya. Selamat datang di Manonjaya ini, hari menjelang hari Lebaran, hari Jumat. Tanggal berapa sekarang, Dek? Lupa ya? 19 20 Maret 2026. Yang katanya Lebaran tuh hari ini, tapi menurut hilal pemerintah ada kesepakatan sidang isbatnya. Iya. Jadi hari besok diundur. Malam tuh masih sahur. Nah, ini saya kebetulan ada di belakang saya masjid bersejarah. Ya, ini sejarah dan sangat tua, dibangun tahun 1889 ya. Yang konon katanya, kata sejarawan, ada pengaruh arsitek dari Eropa, mungkin zaman Belanda ya. Dan gabungan sama gaya-gaya Demak, Jawa dan Cirebon. Yang dulu ada keraton di sini terkenal, ada alun-alun dulunya, alun-alun teh. Di sini keraton, ada Bancong, dan di sana ada polisi. Jadi tata letak itu udah dibangun sejak zaman Mataram, pengaruh Mataram kita. Ini mah baca-baca sejarah ya, bareng kalian salah ya. Tapi di sini pernah jadi pusat Kabupaten Sukapura. Makanya saksi sejarah ini mesti harus dilestarikan. Udah beberapa kali direhab. Dulunya aslinya nggak begini, sederhana. Tapi zaman Belanda mungkin tahun 1889, ketika itu bupatinya saya lupa lagi lah. Nanti dibangun di sini tuh ada Pemda mungkin ya sekarang mah. Pemda. Kata dia dulu keraton nggak. Zaman Sukapura tuh panjang sejarahnya, pokoknya ini saksi sejarahnya masih berdiri kokoh ya. Oke guys, nanti next selanjutnya sangat detail saya akan menyoting bagian-bagian dari masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. subscribe di channel Yoyo Suhendi. Next selanjutnya ikuti video kami. Siap. Kotor ya, terlihatan kotor tuh.
Goyang nih, Cok. Kehalangan. Halo guys, bestie and best friend. Ini dulu yang dipakai Koramil, belakangnya ada pendopo. Kayak keraton lah, zaman Belanda tuh suka ada apa nih? Kereta kencana itu. Waktu ibu kota Sukapura sejak zaman pindah dari Sukaraja ya, pindah ke sini. Sini dibangun pendopo dan tata letak. Ada alun-alun, ada masjid tuh. Sini pendopo mungkin di sana ya, untuk militer ya. Yang Koramil dulu ada polisi itu di sana. Nah ini dipakai Koramil sekarang artefaknya masih ada sisa ya, sisa jalan tuh, bekas bangunannya di sana. Nah ini pintu gerbang pendopo nih dulu. Udah tinggal apa ya, dibangun jadi kumuh. Bangun bangunan yang ini lah, Iya. kumuh. Nah ini bangunannya termasuk benteng Antepak ya. Coba lihat batanya tuh. Bata tempo dulu ini, zaman Belanda nih bangun. Ini garis ya kesan apa? Bingkai kontur garis itu ya. Mengesankan zaman klasik ya. Mungkin sejak dibangunnya pendopo Sukapura, Kabupaten Sukapura gitu. Yang nanti berlanjut pindah ke Tasik ya, Sukapura. Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini Caringin ya, itu khas seperti di keraton ya. Ini bebancong ya. Dulu mah tinggi bancong. Ini udah berubah arsiteknya. Jadi ya namanya perkembangan, jadi ada perubahan, tidak ori lagi. Nah sayangnya di sini kurang diperhatikan, mungkin ada pembangunan dari Yayasan Sukapura apa ya, kurang diperhatikan. Di sini punya yayasan tanah ini, jadi ada bangunan kesannya jadi kumuh gitu. Guys, terima kasih. Lanjutnya next nanti saya pohon beringin yang jadi saksi sejarah juga melambangkan kekokohan ya. Biasanya di keraton-keraton di Jogja di alun-alunnya ada pohon beringin 4. Nah ini sangat bersejarah. Ini jalan-jalan juga udah tertata zaman Kabupaten Sukapura. Tuh, penampakan masjid. Guys, saya akan mengamati ya. Di sini ada tahun sejarah berdirinya masjid tuh ada di atas. Yang ada tulisan La ilaha illallah. Tanggal 9 bulan 10 1889 berdirinya tuh. Jadi betul-betul udah lama masjid itu. Dan arsitek ini ada ornamen berbentuk payung kan. Itu ada simbol payung itu kayak kerajaan kan ya, simbol. Iya. Nah ini yang gaya Eropa ini pinggir-pinggirnya uniknya itu gaya Eropa tuh. Jadi perpaduan, nggak tahu siapa arsiteknya, orang Belanda mungkin. Kalau itu apa mahkota tuh dari yang dulu konon katanya percaya bisa terbang. Itu pengaruh dari Cirebon. Oh mahkota ya, mahkota masjid. Sungkup apa ya bahasa? Kubah. Nah ini saya kesini dulu lah. Next, cut dulu. Di masjid ini dulu ada bedug ya. Nah bedug ini tata letaknya mana baru ini. Dulu bukan gini. Ditaruh di sini
Tapi ini melambangkan masjid itu dulu ya masa kecil. Masa kecil sok ngadulak deh. Dulu mah puasa ngadulaknya, dak duluk dudak, beli baju teu kabedak cenah. Nah, ayeuna lebaran ngadulak deui kudu mah. Ini panak-panak kolnya. Coba. Panak-panak kol. Nggak boleh ya, takol. Pura-pura. Nah, ini kurulum nih. Oh, ada di sini. Ya, izin sebentar ya. Nah, dulu mah ya. Kalau ngabuburit teh ngadulak, Jang. Nah, gini. Naik lebaran. Dan duduk beli baju teka bedak. Ngabuburit kayak gitu dulu. Mau sahur ngadulak. Kalau maghrib dulu pakai kurulung ini. Ini. Kurulung ya. Akhirnya mau pakai sininnya modern. Nah, begitu sekilas tentang beduk. Dan konon yang dulu mah di sana beduknya ya di sebelah sana tuh. Konon yang katanya yang orang tua dulu ada yang dimasukin jin karena beduk. Ada jin apa? Jin kafir kata. Ya yang main-main dulu. Da tarawehan teh dulu mah lobana heureuy nya. Sudah betot. Akhirnya udah tertib lah. Nah lanjut ke sini ada tiang ya. Ini udah di rehab baru. Tiang-tiang ini khas. Tuh. Tiang klasik ya kayak keraton. Itu menara masa kecil saya sok naik karena menara tuh non ngabuburit teh kapara kayak teraja kan. Dari menara dulu kelihatan Manon Jaya tuh ya masa di sini dulu ada kolam untuk wudhu dan sekarang sudah berubah. Nah, Pak, assalamualaikum. Bisa ngawakan kenal? Rakana. Ada iya tentang masjid Pak. Gimana sejarah ini masjidnya di rehab? Masjid ini direhab tahun 2010 dengan swadaya masyarakat sebesar 3,5 M. Bantuan dari pemerintah sekitar 1,8 M. Jadi masjid ini bantuan dari pemerintah sebesar sekitar 40%. Jadi kebanyakan dari swadaya masyarakat. Istilah bahasa Sunda mah hasil dari kenceleng dan gotong royong ya. Gotong royong ya. Nah ini bersejarah kan Pak, tahun berapa mulai dibangun? Masjid ini tahun 1832. 1832 ini masjid ini Di sana mah 89 itu rehab. Rehab pertama. Rehab pertama. Itu adalah sejarahnya versi Bapak. Iya. Zaman Sukapura ya? Sukapura ya. Ada kaitannya dengan Sukapura Ngadongora semenjak perpindahan dari Gunung Loa ke Manon Jaya. Dalam Sawidak ya, Mas? Ya, dari Sawidak ya. Ya. Sekarang Bapak Jam-jam. Pak jam-jam. Ya. Terima kasih Bapak. Nanti saya akan ke dalam sih. Ingin Pak bisa ada kaligrafinya ada. Iya. Bisa. Ya. Oke guys, selanjutnya next di video kami yang selanjutnya. Udah mulai? Cut dulu. Ini saya selanjutnya akan mengamati ini ya. Ini ada pengembangan tambahan tiang apa ya? Tiangnya dulu mah cukup di sini. Dan kalau nggak salah tahun 80-an ada gempa ya, Masjid Agung tuh sempat kena gempa. Nah di sini, sini terkenal sarang lalai. Siapa tahu ada ini apa? Paletnya biasanya ada lalai. Nah ini pas dia bergempel.
Tiang-tiang ini unik, neoklasik zaman pengaruh Belanda kan. Coba di Masjid Agung Manonjaya. Nah ini di Manonjaya, Kepala Bidang Museum ya, Dr. Arsim Nahlan. Direhab tahun 9192 nih proyek ini. Ya, ada terangannya. Ini udah ada perubahan setelah ada gempa. Apa dikunci ya? Ini itu. Hah? Itu. Tuh. Pengembangan gitu ya. Jadi ada perubahan bentuk. Saya izin tadi Pak itu petugas mau nyoting depan. Nah, ini ada arsip tiang-tiang juga segi 8 kali. Nah, ini khas mushaf ya. Ini akan gelap. Mau dimakan. Nah ini ada kaligrafi khas ya. Sini lain ini. Gelap nggak? Enggak. Nah ini tempat yang dakwah itu apa? Khutbah. Tempat khutbah. Jadi punya khas diukir ya. Diukir aja. Kiranya di kaligrafi. Ya uniknya di sini ini udah pengembangan ya. Pengembangan dengan teknik etsa nih kaligrafinya. Yang aslinya ini kalau salah. Ini gaya apa ya? Kufi itu, lupa lagi. Misalnya jam. Ini udah gaya-gaya baru. Nah serambi ini biasanya untuk ibu-ibu ya. Tuh. Ini tebal gini lengkungannya. Nah ke menara dulu ke sini saya naik. Jalan ke menara. Nah, ya tahun 70-an lah. Kalau next selanjutnya sedikit lagi mas tentang di apa? Masjid Agung. Hah? Masjid Agung. Masjid Agung. Masjid Agung Manonjaya dikembangkan dan dibangun dengan ada pengembangan lah ya. Next selanjutnya sedikit lagi ya guys, kita lanjutkan ke depan lagi. Jadi next 3, 2, 1. ya guys, terima kasih telah menonton video kami. Semoga menjadi barokah ya dengan subscribe video kami tentang Masjid Manonjaya, dan secara sekilas lah sejarahnya nanti dilengkapi dari banyak YouTube lain tentang sejarah Manonjaya. Ini hanya sekilas saya. Uniknya arsitek Masjid Manonjaya itu ya ada gabungan gaya Eropa dan Jawa ya. Dalam mahkotanya tuh pengaruh Cirebon dan ada juga pengaruh Demak mungkin secara Islam. Ya ini sangat menarik untuk dikaji selanjutnya. Mohon maaf saya bila kurang lengkap dalam menerangkan sejarah karena ini hanya mengenalkan ke anak-anak muda supaya menghargai masjid dan mencintai sejarah Manonjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan
Ini. Oke deh. Selamat pagi, Besti and best friend, guys. Saya melaporkan dan Jaya yang konon lebarannya mau hari Jumat tapi diundur menjadi hari Sabtu ya. Ini masjid bersejarah dibangun 1889. Dari Manujaya, Abah Yoyo melaporkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Dan ini puasa terakhir ya. Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Besok jadinya bagi warga NU. Mau dia katanya hari ini. Mudah-mudahan lebarannya lancar. Ya. Yes.
Nuhun konya. Nuhun. Nuhun. Kami sok. Awas, parkir. Nah, ka dia lah. Ya. Petugas mesinnya Pak Koko. Ya, siap. Kebersihan. Kapras. Kebersihan sebagai dari Ya, iman. bagian satu. Berat tugasnya ya, Pak Koko. Ya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe di YouTube Yoyo Swendi. Iya. Pak Yoyo. Ya. Ayo mau deui we kita pergi di Ciraos. Udah kira lancar tadi mah. Gimana Pak Yoyo? Purwakarta mana? Ayo. Kela-kela.